Teman-teman, kita berkumpul dulu yuk sebelum kita naik ke atas. Sebelumnya, 4-5 menit ke depan, saya ingin menyampaikan sesuatu hal menarik sebelum kita mengunjungi situs Megalitikum Gunung Padang. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Pertama, saya akan mengajak kalian mengenal apa sih sejarah situs Megalitikum Gunung Padang. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai fakta-fakta menarik di situs Megalitikum Gunung Padang. Nah, sebelum kita naik ke atas, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua tetap menjaga kebersihan di situs Megalitikum Gunung Padang ini, dilarang membuang sampah sembarangan, dan dilarang mencoret bebatuan yang ada di sini. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman, tetap membawa hand sanitizer, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Oh iya teman-teman, kita belum perkenalan ya? Saking semangatnya saya lupa sampai perkenalan kepada teman-teman semua. Baiklah, biar lebih semangat, kalau saya bilang Sampurasun, kalian jawab Rampes ya. Siap? Sampurasun. Depangken wasta abdi Filza Putri Gurnita, yang artinya perkenalkan, nama saya Filza Putri Gurnita, panggil saja saya Filza. Saya selaku pemandu wisata kalian hari ini yang akan mengajak kalian semua berkeliling mengetahui situs Megalitikum Gunung Padang. Situs Megalitikum Gunung Padang dinamakan oleh masyarakat setempat yaitu Gunung Padang, yang maknanya adalah gunung terang. Makna ini dikarenakan sering ada suara-suara musikal dan terang benderang pada malam-malam tertentu. Gunung Padang sendiri itu bukanlah gunung aktif ya teman-teman, tetapi lebih tepat dikatakan sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 885 mdpl. Nah teman-teman, jadi lokasi Gunung Padang ini berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Teman-teman pada tahu nggak kalau ternyata situs Gunung Padang ini merupakan situs megalitik berbentuk punden beundak yang terbesar di Asia Tenggara. Bentuk bangunan punden beundak mencerminkan tradisi megalitik. Teman-teman pasti tahu kan mega itu artinya apa? Ya, besar. Mega itu artinya besar dan litos artinya batu. Warna bebatuan itu sebagian besar berwarna abu-abu gelap berjenis andesit basaltis. Selain itu, Gunung Padang ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, Gunung Padang juga menjadi lokasi aktivitas hiburan, dan situs ini memang memiliki bebatuan yang tersebar sejak periode peninggalan Megalitikum. Situs Gunung Padang ini diyakini dulunya menjadi tempat awal masuknya ajaran animisme dan dinamisme dalam agama Hindu. Oleh karena itu, kawasan ini dipenuhi dengan batu-batuan yang dipercaya menjadi media dalam memuja dewa tertentu. Apabila kita nih, teman-teman, mengunjungi situs Megalitik Gunung Padang, seakan membawa kita kembali ke masa lampau dengan mengingat kembali kisah zaman prasejarah, dan secara tidak langsung membuat kita semakin menghargai sejarah bangsa Indonesia. Masih pada semangat gak nih teman-teman? Kita bakal lanjut ke hal yang lebih menarik lagi. Teman-teman pada tahu nggak sih kalau Gunung Padang itu terdapat teras yang masing-masing terasnya seluas 4000 meter? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Nih, kalau kalian yang nggak tahu, sekarang kalian sedang ada berada di teras pertama. Nah, sekarang kita udah berada di teras 1. Inilah teras yang biasa disebut teras penyambutan. Setelah pengunjung bersusah payah, sudah menaiki 300 anak tangga. Capek nggak? Capek? Ya udah, kalian jangan lupa minum dulu ya. Nah, lanjut pembahasannya ya. Di bagian ini terdapat gundukan menhir, di sebelah timur terdapat batu gong dan batu gamelan. Nah, disebut batu gong dan gamelan karena batuan ini tuh berbeda dengan batuan yang lain. Keduanya, batu ini tuh mengeluarkan nada bila dipukul dengan batu ukuran sekepal.
Nah, lanjut ya. Untuk menaiki setiap teras, terdapat tangga-tangga yang terbuat dari susunan batu. Dari teras pertama ke atas, kedua akan disambut oleh gundukan menhir. Sekarang kita naik ke teras kedua yuk teman-teman. Ayo pelan-pelan aja sambil lihat-lihat betapa menakjubkannya hamparan bebatuan yang ada di sini. Nah, di tingkat situs megalitik ini terlihat jumlah menhir yang lebih banyak dari puncak. Namun tidak terlihat bentuk ruang kotak seperti yang ada di teras ketiga, 4, dan 5. Nanti kita langsung lihat sendiri aja ya, di teras ketiga, 4, dan 5 seperti apa. Nah, di teras kedua ini ada yang menarik loh teman-teman. Salah satu batu di teras ini pun terdapat batu duduk yang menghadap ke utara. Dan kursi batu itu juga memiliki sandaran. Namun sandaran kursi batu tersebut sekarang condong ke belakang. Lanjut naik ke teras 3 yuk teman-teman. Serupa dengan teras 4, terdapat ruang kotak yang dikelilingi menhir di tiap sisinya. Letaknya pun sama, berada di bagian timur. Sementara batuan yang lain berada di teras ini tidak jelas bentuknya. Sebagian berdiri tegak, ada juga yang melintang. Bisa lihat sendiri kan? Tuh, ada yang berdiri, ada yang melintang. Ayo semangat terus ya teman-teman. Sekarang kita udah di teras keempat. Di teras ini terdapat ruang kotak yang dikelilingi menhir lagi. Posisi ruang tersebut berada di bagian timur situs. Di bagian tengah itu ada ruang menhir. Para penjaga situs menyebutnya sebagai batu gendong. Konon katanya nih teman-teman, barang siapa yang mampu mengangkat batu itu, permohonannya akan terkabul. Teman-teman ada yang mau coba gak? Jangan ya, kita lanjut dulu ke teras kelima nanti. Nah teman-teman, coba kita lihat ke arah sana. Nah, teras keempat pun bisa berhadapan langsung ke Gunung Gede. Bisa dilihat? Nah, karena di teras lain itu terhalang ketika menghadap ke utara. Nah, kalau di teras keempat ini, spot yang paling bisa kita lihat ke Gunung Gede. Lumayan ya, tapi nggak capek kan? Pada masih semangat kan? Seru ya? Nah, sekarang kita sudah berada di teras kelima. Di teras tertinggi ini terdapat begitu banyak susunan batuan andesit. Ada satu susunan yang berbentuk kotak. Dalam kotak terlihat batuan tersusun tidur. Ya, menyerupai teras, betul. Ruangan kotak tersebut bisa digunakan untuk pendaringan pembahasan terakhir nih teman-teman sebelum kita melakukan kegiatan bebas. Di sini saya akan mengenalkan sedikit fakta menarik mengenai situs Megalitikum Gunung Padang. Yang pertama, ternyata situs Megalitikum Gunung Padang ini situs yang terbesar di Asia Tenggara. Situs Gunung Padang ini diketahui sebagai situs peninggalan peradaban megalitikum terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Nah, yang kedua, terdapat bangunan raksasa yang terpendam di dalam Gunung Padang ini loh. Kalian pada percaya nggak? Percaya? Nggak? Ya, ternyata pada awal penemuannya hanya tampak seperti bukit yang dipenuhi dengan bebatuan dan bukit. Tapi ternyata katanya tuh di dalamnya masih ada loh teman-teman. Nah, yang terakhir, situs Gunung Padang ini berusia lebih tua dari piramida Giza. Teman-teman percaya nggak kalau situs gunung ini diyakini berusia lebih tua dari piramida Giza? Percaya nggak? Ya. Anggapan tersebut berdasarkan uji data Laboratorium Batan Indonesia dan Laboratorium Beta Analitik Miami. Nah, hasil pengujian ini menunjukkan kalau material Paleosoil kedalaman 4 meter pada coring bore 1 berusia 5.500 ditambah 130 tahun yang lalu. Wow, ternyata situs Gunung Megalitikum Padang ini benar-benar menarik banget ya. Sekarang udah selesai. Lanjut ke kegiatan bebas ya teman-teman. Kalian bisa melakukan aktivitas sesuai keinginan kalian. Nah, saya ingin mereview sedikit mengenai sejarah dan fakta menarik yang sudah saya paparkan tadi. Ada yang mau mereview? Silakan. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Mbak siapa? Mbak Tina. Jadi sejarah ini tuh merupakan situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, memiliki 5 teras, yang masing-masing terasnya itu memiliki keunikannya ya. Saya, Filza Putri Gurnita, selaku pemandu wisata kalian hari ini,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari saya, apabila ada kata-kata yang menyinggung kepada teman-teman semua. Saya harap kalian bisa enjoy mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan kepada kalian semua. Dan saya pamit undur diri ya teman-teman, sampai jumpa kembali.